Ibu, Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang terkait dengan kepribadian atau karakter. Saya ambilkan ini sebagai hikmah puasa, walaupun hadis ini sifatnya umum. Mari kita renungkan 4 hadis ini, ringkas saja. Lama-lama mungkin saya dibatin sulit ini poso orang. Puasa menang saja. Membentuk jiwa yang cerdas, kaya, kuat, dan beruntung. Satu apa? Cerdas. 2 kaya. 3 kuat. 4 beruntung. Konsepsi Rasulullah dengan konsepsi kita kemudian berbeda. Melihat apa itu cerdas, apa itu kaya, apa itu kuat, apa itu beruntung, atau rugi, atau pilih. Konsep Rasulullah berbeda dengan konsep kita. Walaupun kita mungkin saja ya, orang-orang pintar, guru-guru ya. Ini konsepnya beda dengan konsepnya Rasulullah. 1 cerdas. Gimana konsep Rasulullah cerdas? Gimana konsep kita cerdas? Bayangan kita cerdas itu orang yang pintar. Pintar itu orang yang cerdas, nggak mikir ya. Nah, saya nggak mikir. Ya, cerdas itu sebenarnya orang yang tahu di antara orang-orang yang awam tidak tahu. Terampil itu bisa melakukan sesuatu yang orang tidak bisa melakukan. Cerdas, terampil. Ya, bayangan kita orang yang cerdas itu orang yang kuliahnya sampai S1, S2, S3, S, Profesor, Doktor, MA, MPD, MA, MM, MDes. Sebenarnya Pak Jawa komputer. Konsepsi kita sementara gitu orang. Tapi Rasulullah enggak al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Nah, beda kan? Siapa orang yang cerdas itu? Cirinya ada 2. Orang yang cerdas adalah pertama orang yang bisa koreksi dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang yang mau beramal untuk kepentingan hidup setelah mati. Mengoreksi dirinya sendiri. Mengoreksi dirinya sendiri itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Berarti kalau orang itu bisa melakukan yang sulit, cerdas. Orang bisa ngoreksi dirinya sendiri, cerdas. Ngoreksi orang lain itu mudah atau sulit? Mudah. Berarti orang semakin pintar ngoreksi orang lain berarti bodoh. Bukan orang yang cerdas. Sementara kita pintar ngoreksi awake dhewe kok pintar ngoreksi orang lain? Orang lain. Jujur. Gajah di rumah mata tidak tampak, benalu atau semut di seberang lautan tampak. Begitu kan? Yang kecil di orang lain, cacat kecil di orang lain tampak. Kita pintar kok ngoreksi kok. Kalau sudah nyacat orang itu, rasanya orang jempol sikil dan kau ngaduk kan yang ada. Orang sisanya pintar yang semakin pintar, jelimet koreksi orang lain semakin bodoh. Kan seperti orang yang cinta, bukan orang yang tapi coba kita koreksi diri kita sendiri. Di bulan Ramadan ini kita dilatih betul. Ibnu Hajar itu mengatakan cukuplah orang memang itu mendengar sabda Nabi man shoma Ramadan nakiman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu bahagia. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab berharap pahalanya pada Allah, dihapus dosa-dosanya di masa lalu. Orang yang beriman mendengar itu bahagia. Mengapa? Karena orang yang beriman itu merasa banyak dosa. Betul kan? Kita punya dosa enggak? Banyak. Sakit-sakitnya awake dhewe itu tidak dosa. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kita perbanyak amalan yang menghapus dosa. Apa ya? Puasa. Ya mulai
ya baca istighfar banyak, berbakti pada orang tua, ya menyayangi anak. Kita melarang-larang yang sebenarnya menghapus dosa-dosa kita. Anak kita sayang akan nanti sebagai apa? Penghalang kita masuk neraka. Menyayangi anak itu bisa menghalangi, anak bisa menghalangi kita dari siksa api. Ada seorang ibu dan anak datang kepada Aisyah. Anaknya 2, ibunya 1. Aisyah membeli 3 kurma. Ini saya kasih 3 kurma. Si ibu dan anaknya mau bagi kurma. 1 ibu, 1 untuk anak yang kecil itu minta yang punya ibunya, dia minta, dia jatuh, sudah dimakan anak. Ibunya diam. Aisyah kagum dengan situ, dan Aisyah berkata, seorang ibu yang sabar dengan kondisi seperti itu artinya lebih sayang pada anak daripada dirinya sendiri, bahwa anaknya besok akan menjadi penghalang dari api neraka. Bimbing kan banyak hal kan dengan anak-anak, walaupun bukan anak kita sendiri, ya kan? Lebih baik anak bisa makan daripada lebih baik kita ini nggak makan tadi, tapi lebih baik anak yang bisa makan, betul nggak? Ini seorang ibu pengorbanannya luar biasa. Kalau ada ibu kok nggak begitu, kalah kalau kita. Babon itu kalau dapat makan, panggil anaknya kan, dikasih anaknya, rela berlapar, yang penting anaknya. Beda dengan jagung. Kalau jagung dapat makan diberikan siapa? Babon. Kalau jagung itu orang pikir anak, jadi pikir berbabon ya kan gitu ya. Ini rawai itu. Jadi mari kita koreksi diri kita sendiri. Saya itu sering koreksi pada diri sendiri. Atau terpos lino, mawas diri bikin terus koreksi. Kalau ceramah kok banyak yang nggak mau dengarkan. Introspeksi. Oh barangkali sebabnya saya kalau mendengarkan pengajian juga males. Ada ceramah pengajian, saya sering ngobrol. Maka kalau saya ngisi pengajian, jamaah juga sering hukum mundur poin introspeksi diri. Saya menasihati anak, kok anak bandel, kandalannya ngeyel. Saya tepos itu, kok anakku dikandani berambut, ojo aja itu bisik, tidak ngomong itu tau ngeyel. Biru apa pun kata orang karena berbaktilah pada orang tuamu, saya anakmu juga berbakti pada dirimu. Lu mendoain Pak Nanti. Introspeksi saya. Misalnya kalau anak-anak saya bandel, mungkin saya dulu juga ada murid saya di mana? Ada nggak yang dari mana? Nggak ada. Beda. Kalau ada gitu, mereka kadang-kadang itu sampai ngajar anak-anak TK, anak-anak SD itu sulit Pak. Kalau diterangkan anak-anak rame kok, Mbak, gue bisa tak ulang dengan ya, betul kan? Kadang-kadang kayak saya gue mulai bocah dulu kayak ibu-ibu. Ya, jadi guru itu banyak terpos nih Pak. Mengapa anak-anak saya kok begini? Murid saya kok seperti ini? Barangkali ada kesalahan pada diri saya. Jadi mawas diri itu sebenarnya penting. Penting untuk apa? Evaluasi diri untuk lebih maju. Sekolah, madrasah, atau TK, atau PAUD, BA, kalau ingin maju banyak evaluasi diri. Persepsi kaya Rasulullah dan kita sudah berbeda. Pandangan kita kaya itu kaya harta. Orang punya rumah mewah.
sugih hati syukur, itu kaya hati. Rekosonya sabar, itu kaya hati. Ya, itu punya kelembutan, kasih sayang, itu kaya hati. Jujur itu kaya hati. Pemaaf itu kaya. Karakter baik-baik. Pendidikan sekarang diarahkan menunjukkan karakter itu. Sebenarnya menservis hati. Sangat memprihatinkan kan? Hati-hatinya, hati-hati nih. Orang Indonesia itu mengkhawatirkan mentalitasnya itu sudah terlanjur rusak. Dunia pendidikan yang juga begitu. Dia caranya memformat, membentuk anak itu punya hati yang baik. Maka sebenarnya dalam teori pendidikan itu, dengan belum saatnya pelaku mengajarkan matematika itu sudah belum saatnya kan sebenarnya kan. Bahkan membaca tulis itu sebenarnya kan belum saatnya kan Bu. Teorinya kan gitu ya. Anak kita ini hanya bersaing, kita visi-visi anak TK, BA sudah pintar foto, bahkan takut orang gitu. Ya itu karena kita bersaing untuk mencari nama di masyarakat. Tapi sebenarnya dalam teori perkembangan anak-anak seusia itu jangan ya diajar matematika, cukuplah diajar akhlak kepribadian. Di Jepang itu kelas 1 sampai kelas 6 SD masih berorientasi pada akhlak perilaku. Belum diajar apa? Yang membentuk akhlak yang baik dengan berbagai macam simulasi, berbagai macam permainan dan sebagainya. Tapi membentuk karakter. Anak saya itu SD setiap malam membangunkan saya dari untuk sholat malam. Luar biasa. Baru anak SD di rumah justru sudah yang membangunkan orang tua untuk bisa sholat malam. Itu selalu orang tadi. Aku tahu ya agak saya mager pernah itu. Kalau ibu bisa mencetak anak-anak TK seperti itu kan luar biasa. Punya akhlak yang menonjol gitu, yang kadang-kadang mengagumkan orang tua. Bisa nggak itu? Jadi anak mencetak anak, akhlaknya bagus, sosialnya bagus bisa. Bisa nggak? Ya moga oke kan pembentuknya. Saya yakin itu dengan kreatif. Ya dengan kreatif. Anggap anak-anak itu seperti anaknya sendiri. Anak itu melarang atau tidak ya. Kemudian yang ketiga kuat. Ya kuat. Kelamaan. Jam saya kan jam 10 loh. Jam saya. Kuat ya. Konsep kuat juga berbeda dengan konsep kita dan Rasulullah. Rasulullah mengatakan ya yang kuat itu asasnya Indonesia kan nama syariat berlatih itu nafsu tidak. Orang yang kuat itu bukan karena ototnya, bukan karena bandingannya, bukan karena pokoknya, bekal nyawa, bukan. Tetapi yang namanya kuat adalah orang yang bisa menahan nafsu amarahnya di saat dia mampu amarah. Jadi mengendalikan jiwa itu orang yang kuat. Seorang lagi marah patut, emosi itu jangan patutnya orang nesu. Rasa kok ibu-ibu TK itu kok kuat-kuat semua. Iya lah tuh. Kalau saya nggak sabar gitu orang TK kayak gitu. Tapi jenengan kok bisa sabar lakukan kan karena jenengan punya kekuatan baginya yang luar biasa. Itu yang kuat sebenarnya. Terakhir yang keempat adalah beruntung. Puasa mengantarkan kita menjadi orang yang beruntung. Artinya apa? Keseimbangan antara ibadah yang sifatnya makhluk dengan ibadah sosial. Jangan menampilkan ibadah yang sifatnya sosial hanya karena sholatnya, puasanya. Ini kisah bagus. Orang yang bagus adalah kata Nabi, orang yang ibadah makhluk yang bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, haji umroh berkali-kali. Tapi dengan sosialnya nggak baik. Sering menyakiti hati orang, mengenai orang, memukul si A, memukul si B. Banyak yang disakiti hatinya. Dan besok di akhirat ada pengadilan. Orang yang menganiaya itu kebaikannya, sholatnya dan sebagainya pahalanya diberikan pada orang yang menganiaya. Dosa orang yang menganiaya itu diberikan pada orang yang menganiaya. Artinya terjadilah keberangkutan, dilemparkanlah ke dalam neraka. Itulah orang yang baik. Di depan sudah saya sampaikan, ibadah sosial jangan diabaikan.
sholatnya bagus, tapi kalau kita itu dengan orang lain sering menyakiti, percuma. Makanya kita dua-duanya harus paham ya Pak ya. Nah, kita dengan sama jangan sepele. Kita bergaul banyak orang memang sudah susah, tapi dituntut itu kita berbuat baik pada sama, termasuk juga pada orang. Kita dengan orang tua, dengan suami, ya, dengan tetangga. Mari kita bangun dengan baik, biar tidak terjadi kepayutan di akhirat nanti. Begitu ini. Salah saya saja untuk bapak-bapak dan ibu dan bapak yang saya sampaikan. Ya, siap untuk menjadi orang yang cerdas. Siap menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang kuat.